Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom untuk kita semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Itu harapan saya untuk teman-teman semua bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Timnas U20 kita hari ini menjadi hari penentuan untuk kita berjalan terus atau terhenti. Meskipun masih ada satu pertandingan terakhir kan, tanggal 19 melawan Yaman U20. Tapi inilah ya saat-saat yang mendebarkan bagi tim asuhan Indra Syafri. Kalah dari Uzbekistan di Shenzhen Yacht Stadium, maka kita angkat kopor. Ya, siap-siap langsung balik. Gugur di fase grup. Impian, mimpi untuk bisa melaju keluar dari fase grup dan masuk ke semifinal itu sudah habis. Karena kita dituntut harus menang melawan Uzbekistan. Ya, memang masih bisa seri, tapi seri itu tidak menjamin posisi kita untuk lolos ke fase berikutnya. Yaman masih tim yang kuat. Mereka menyulitkan Uzbekistan dalam pertandingan pertama sebelum kita kalah dari Iran. Itu Yaman hanya kalah dengan 1-0 dari Uzbek. Uzbek susah payah untuk bisa mendapatkan satu gol mereka lewat Muhammad Ali, Orenboyev, pemain mereka yang mencetakkan satu gol ya dari Uzbek ke gawang Yaman. Dan kita tahu bersama kan teman-teman, Yaman itu menahan kita draw 1-1 di Stadion Madia di kualifikasi grup F, di mana situ ada Maldives, ada Timur Leste juga ikut, dan kita tidak mampu. Yaman bahkan punya beberapa peluang untuk bisa menaklukkan kita di Stadion Madia ya. Dan saya pikir mereka tetap menjadi lawan yang kuat. Jadi bukan cuma Iran dan Uzbek menjadi lawan kuat. Tapi sebelum ke Yaman sudah kita fokus dulu pemain-pemain ya. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Uzbek. Karena kekalahan dengan 3-0 dari Iran itu saya pikir memukul. Jadi semua harus move on ya. Pukulan dari Iran itu memang sangat telat. Ya, kalau kita tidak bisa move on, kita akan kalah melawan Uzbek. Dan kalau kita bermain seperti kemarin, saya tidak menjamin ya tim Garuda Muda kita ini bisa memenangkan melawan Uzbek. Uzbek itu juara bertahan. Ya, teman-teman harus diingat, dan mereka tim yang kuat. Mereka itu selevel dengan Iran. Ya, kalau bisa dilihat. Dan Uzbek juga ingin menang. Karena setelah mereka menang melawan Yaman, ya kalau Uzbek bisa menang paling tidak 1-0 aja lawan Indonesia, mereka lolos dengan 6 poin. Begitu juga dengan Iran kan. Iran melawan Yaman hari ini. Kalau Iran menang melawan Yaman, Iran dan Uzbek akan lolos karena mereka sudah dapat 6 poin. Kita percuma mau menang berapa banyak gol lawan Yaman juga hanya dapat 3 poin. Nah, sekarang kalau kita imbang melawan Uzbek, ya, Uzbek 4 poin. Kita tetap ada di posisi ketiga. Kalau Iran bisa menang melawan Yaman, dan saya yakin Iran bisa menang dan Iran akan langsung membook 1 tiket. Ya, dan kalau kita draw dengan Uzbek, ya, Yaman pasti di bawah. Juru kunci, kita naik ke posisi ketiga. Sekarang ini kan kita juru kunci di antara 4 tim di grup C. 1 poin itu tidak menjamin. Karena kalau pertandingan terakhir Uzbek katakan bermain imbang aja dengan Iran, Uzbek udah 5 poin. Tidak mungkin bagi kita menang melawan Yaman juga, ya cuma 4 poin paling tinggi. Itu dengan asumsi kalau kita imbang melawan Uzbek. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil itu kan perlu perjuangan keras, berat bagi kita. Tergantung sekarang apa yang harus dilakukan oleh Indra Syafri. Ya, ini tantangan besar buat Coach Indra. Kalau bisa dikatakan mereka bisa menang, ya, itu yang menjadi harapan semua dari masyarakat Indonesia. Ya, karena tidak ada pilihan lagi. Hanya dengan kemenangan melawan Uzbek, maka posisi kita terbuka karena kita bisa menang lawan Yaman, petahik 6 poin. Itu enak buat kita. Tergantung juga dari seberapa gol yang kita akan cetak melawan Uzbek dan Yaman. Karena ini kalau Iran menang melawan Yaman dengan 2 gol, aman buat mereka. Dan kemudian kalau Uzbek menang melawan Iran, nah itu kan akan ada hitung-hitungan. Rame di situ. Ya, kalau Iran saya pikir itu 99% akan lolos. Setelah mereka bisa menang dengan telak melawan Indonesia. Tinggal kita saja. Nah, kita akan terhenti, akan sulit untuk bisa melanjutkan ini. Jadi kita sekarang kan berimpian untuk menuju Chili. Piala Dunia U20 teman-teman. Ya. Tetapi agak berat kalau bisa melihat penampilan kita seperti lawan Iran, itu susah. Masih ada Korea, masih ada Jepang, banyak Arab, itu tim-tim yang bagus semua yang bisa menghadang kita.
Jadi ya perjuangan berat memang. Ya kalau bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Indra Safri, bermain dengan kembali seperti kemarin 4-4-2 atau 3-4-3 atau bermain dengan 4-2-3-1, semua tergantung dari Indra Safri melawan Uzbek. Karena Uzbek, tim asuhan Farhod Nisonov ini akan bermain dengan dua pola yang berbeda. Bisa saja mereka bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Uzbek, karena Uzbek itu ingin menang, sudah pasti mereka akan memanfaatkan ini. Mereka menonton pertandingan Indonesia dan Iran, dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka punya pemain berbahaya, ya saya bilang tadi, Orinboyev, ya apa, Tusanov, ini pemain Karimov, Olarbergen Karimov ini yang memberikan asis umpan sebelum Orinboyev bisa mencetak gol ke gawang Yaman. Nah, ini tiga pemain yang saya sebut tadi itu sangat berbahaya, dan bukan tidak mungkin salah satu di antara mereka bisa mencetak gol. Kita kalau tidak bisa membuat gol lebih cepat ke gawang Uzbek, selesai teman-teman ya. Atau kalau Uzbek lebih dulu membuat gol ke gawang kita, udah habis gitu. Makanya untuk bisa membangkitkan motivasi bagi Jens Raven dan kawan-kawan, harus bikin gol dulu, gol cepat. Jangan membiarkan Uzbek yang justru menggetarkan gawang Ikram. Itu akan sulit bagi kita untuk bisa bangkit mengejar Uzbek ya. Sekarang pertahanan kita kemarin itu agak rapuh ya, koordinasi itu hilang di antara Kadek, Iqbal, Donitri, dan kemudian dengan Alhoresi, Buffon ada di kanan. Nah, apakah bermain tetap dengan 4 flat ini ya kita tidak tahu. Kita masih punya Sultan Saki, bisa bermain ya di sana, bisa kembali dengan 3 back. Tapi semua tergantung dari Indra Safri ya, karena dia yang bertanggung jawab. Jadi dalam hal apapun yang terjadi di lapangan, ya, pelatih harus bertanggung jawab. Kalau melawan Iran kemarin, pelatih harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan pemain. Ya, pemain hanya bermain lapangan mengikuti instruksi pelatih. Jadi kalau ada apa-apa harus bisa tampil ke depan dan mengatakan ya, bahwa saya yang bersalah sebagai pelatih. Saya bertanggung jawab penuh apapun yang terjadi. Bahwa saya sebagai pelatih. Nah, Indra Safri harus mengatakan demikian. Ya. Dan sekarang itu kendalinya ada di Coach Indra untuk bisa memainkan formasi apapun. Saya pikir di tengah kemarin ya Welber oke, ya dengan Tony Firmansyah tinggal bisa melihat apakah Zidane akan bisa ditampilkan kembali. Ya dengan formasi ada 3 gelandang di sana. Kemudian bisa juga mendorong Doni bisa bermain lebih ke depan kalau Sultan Saki dimainkan kalau dengan 3-4-3 kan. Sultan, Iqbal, dan Kadek. Tapi memang sulit ya, postur tubuh kita memang kecil di belakang menghadapi pemain-pemain seperti Iran dan sekarang Uzbek. Itu tinggi-tinggi bagus mereka. Fisik Uzbek bagus. Nah, tinggal kita harus bertarung di sini. Jens Raven di depan, Muhammad Ragil itu masih oke lah. Ya, kemarin Ola mungkin bisa dimainkan lebih awal kalau bermain dengan 3-4-3 karena kita butuh gol. Kita harus bermain lebih agresif. Tapi kan ada sisi berbahaya kalau kita bermain terbuka. Itu pun ditunggu dengan baik oleh Uzbek. Uzbek senang kalau kita bermain terbuka. Paling kita akan bermain menunggu dan counter attack. Itu bagi tim U20 kita. Tapi kalau kita coba jual beli serangan, nah Uzbek tunggu itu. Karena Uzbek punya kemampuan dengan pemain-pemain yang punya skill yang bagus, punya teknik permainan yang bagus. Cara build up serangan mereka oke. Dan ini yang bisa mengancam kita. Saya katakan di sini mereka masih punya Kaidarov. Kalau dari catatan nama-nama yang bakal dimainkan oleh pelatih mereka Nisonov, itu mereka masih punya Azibek, Jumaev. Ya, itu berbahaya kalau bisa di sini. Ada Rafsan Kairulaev. Ini pemain-pemain yang bagus di dalam mereka ketika menguasai bola, passing mereka dengan sangat baik, dan ini menguntungkan bagi Uzbek karena mereka punya kemampuan yang bagus, organisasi permainannya sangat baik sekali, build up serangan mereka oke, transisi permainan mereka jalan dengan bagus, dan itu tidak terlihat di pemain-pemain kita kemarin melawan Iran. Kalau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Indra Safri, kita dihajar lagi oleh Uzbek. Dan ketika Uzbek bisa menghajar kita, ya sudah tamat kita. Ya, selesai perjuangan kita. Jadi inilah kita akan menunggu teman-teman ya. Tentunya semua kita berharap bahwa ada hasil yang positif, hasil yang baik. Ya. Tapi kita juga harus realistis. Tidak dengan kacamata kuda melihat bahwa calon lawan kita adalah juara bertahan dan juga Uzbekistan yang punya kemampuan sama seperti Iran. Jadi kita harus bisa menaikkan lagi ya perform kita untuk jangan seperti kemarin ya, untuk lebih baik lagi ya. Tinggal pola skema permainan seperti apa yang akan ditampilkan oleh Indra, itu yang kita akan
lihat, kalau bermain dengan monoton seperti kemarin ya berat untuk bisa mengalahkan Uzbek ya. Walaupun dalam sepak bola semua bisa terjadi, tapi kita berharap doa tetap ya dari masyarakat untuk tim U20 ini. Ya tentunya tetap semangat berjuang. Ya bagaimanapun mereka kemarin sudah berjuang, sekarang pun dituntut untuk lebih berjuang lagi. Keras, karena inilah hidup mati. Buat nasib kita berlanjut atau berhenti dan pulang. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.